Jangan macam-macam kita yang dari luar. Kalau Yesus datang malam ini, mereka masuk surga duluan, kita masih tunggu diadili dulu. Itu kedahsyatan firman, saudara. Maka itu jangan menilai dosa orang yang kelihatan. Yang gak dilihat itu berapa banyak kita tidak tahu. Oke, kembali ke Roma 9. Habis waktu saya. Ayat yang ke berapa tadi ya? 18 ya. Saya ulangi lagi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu urusan dia. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kita tidak tahu. Lagi sekali Tuhan gak bisa disuap, saudara. Maka itu jangan jadi orang munafik. Kelihatan rohani, tapi rohana gitu istilahnya. Ayat 20, ayat 19. Sekarang kamu kan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Nah, siapa bisa nyalakan Tuhan? Siapa bisa menentang kehendak dia? Oke, saya beri contoh begini. Oh, paspor Indonesia, kalau masuk ke Amerika, itu susahnya luar biasa. Betul tidak? Berapa banyak orang Indonesia antri berkali-kali. Nah, jahatnya juga kedutaan Amerika, uangnya nggak dikembalikan kalau nggak diterima. Itu nakal betul itu Amerika itu. Oke? Nah, saudara, berapa kali kita punya teman, ini orang mau lari ke Amerika, kok dikasih visanya? Aku ini mau bener-bener ke Amerika, kok ditolak? Ngerti ayat ini tadi? Apakah saudara bisa menyuap kedutaan Amerika? Tiap hari nyapu halamannya, ngecat dindingnya supaya dikasih visa? Nah, coba jawab, bisa tidak? Enggak. Ayo, berani kasih uang kedutaan Amerika sekian ratus juta, malah ditangkap kamu. Nah, ada satu kata dalam bahasa Inggris namanya sovereignty, kedaulatan. Ya, kata itu kedaulatan. Nah, ini yang tidak bisa kita langgar. Mengapa Amerika menolak yang jahat, menerima yang jahat tapi menolak yang baik? Itu kedaulatan Amerika. Kita nggak bisa mempengaruhinya. Itu ayat 19 itu. Saya baca lagi ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku apa? Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Ini kan marah namanya. Tuhan masih menyalahkan siapa lagi? Enggak, dia nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Itu haknya dia, itu kedaulatannya. Oke? Dan dia berkata, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Maka itu saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan dia, betul-betul. Karena dia baik. Nikmati bergaul dengan Papa yang sebaik itu. Saya akan akhiri dengan kata ini. Kesalahan gereja terbesar, ini terbesar kesalahan gereja, mengajar orang yang baru mau percaya, yaitu memperkenalkan dia sebagai Tuhan. Kenapa salah? Dengar, setiap kali muncul kata Tuhan yang kita dengar, maka muncullah peraturan di otak kita. Renungkan, begitu dengar kata Tuhan, pasti peraturan. Jangan ini, jangan itu. Nah, ini yang buat kita nggak pernah kenal Papa. Kita cuma tahu Tuhan. Peraturan. Lord, itu penguasa. Seharusnya gereja memperkenalkan kepada orang-orang baru yang percaya kepada dia. Dia sebagai Papa. Amin. Saya beri ilustrasi langsung aja. Mungkinkah ada seorang ayah segila apapun ayah itu? Tadi jam 11 anaknya lahir, anak pertama. Ini sekarang jam 12:23. Begitu anak selesai dibersihkan, masih bayi ini baru berapa jam umurnya. Terus dia berdiri di pinggir anak itu. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Bangun itu jam 5 pagi. Berdoa 10 menit langsung nyapu. Nah, mungkin nggak? Tapi mungkin gereja buat itu. Maka itu ketika kita mau belajar kenal dia, yang dikenakan peraturan capek.
Nanti anak itu kalau sudah kenal siapa papa mamanya, dipelihara, disayang, diterima, dirawat semuanya itu. Nanti makin anak itu besar, akan ngerti sendiri aturan di rumah. Nah, itu papa kita di surga. Jadi saya atas nama banyak pendeta minta maaf kalau ngajar salah kepada saudara. Tapi hari ini saudara tahu yang benar. Dia itu papa yang baik. Tuhan memberkati kita semua.